Rekan-rekan akademik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Antonius Edi Prasetyo, mahasiswa Magister Sains Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Perkenankanlah saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Hubungan Motivasi Perlindungan dan Tingkat Religiusitas pada Niat Berperilaku Jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Tesis ini dibimbing oleh Bapak Dr. B.M. Purwanto, MBA. Kita semua tahu bahwa dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. COVID-19 itu sangat berbahaya karena menciptakan angka morbiditas dan mortalitas yang terus meningkat. Sifat virus penyebab COVID-19 ini masih baru dan tidak dikenali, menyebabkan ancaman pada sistem kesehatan dunia. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, sehingga semua negara harus menyiapkan protokol kesehatan sebagai tanggapan untuk pencegahan. Perlindungan terhadap kesehatan dari ancaman COVID-19 menjadi prioritas utama semua negara. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan dan interaksi banyak orang merupakan klaster-klaster penularan COVID-19 yang cukup tinggi menurut penelitian Ibrahim dan Memis tahun 2020. Penularan itu terjadi terutama di rumah sakit, fasilitas perawatan jangka panjang, pertemuan-pertemuan keluarga, dan berbagai kegiatan gereja berdasarkan penelitian James et al. Tahun 2020. Oleh karena itu perlunya pembatasan interaksi dalam kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadah. Asumsinya terjadi karena kegiatan keagamaan berperan penting dalam penularan COVID-19 karena agama membutuhkan aktivitas komunal. Peribadatan kolektif merupakan titik hubung antara agama dan penyebaran COVID-19. Sebagai contoh, kasus di Shincheonji Church of Jesus di Daegu, Korea Selatan. Ada 5.006 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berkaitan dengan kegiatan peribadatan di gereja ini, menurut penelitian Kim et al. Tahun 2020. Oleh karena itu, organisasi keagamaan harus bekerja sama dengan pejabat kesehatan setempat untuk menerapkan pedoman pemerintah untuk memodifikasi berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan selama pandemi COVID-19 untuk mencegah penularan. Surat edaran Uskup Agung Semarang yang membawahi gereja-gereja Katolik di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar Jawa Tengah menyatakan bahwa pelaksanaan peribadatan tatap muka harus berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan yang ketat. Maka perlu pendekatan yang lebih dalam terkait dengan perlindungan kesehatan individu maupun masyarakat. Salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori motivasi perlindungan yang membahas persepsi orang tentang resiko dan menilai niat untuk mengadopsi tindakan perlindungan yang secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat resiko yang dipersepsikan menurut penelitian Mortada et al. Tahun 2021. Basirian et al. Tahun 2020 juga menyatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat motivasi perlindungan tinggi lebih termotivasi untuk mengendalikan resiko dan menerima perilaku yang direkomendasikan. Selain itu, seberapa besar kepatuhan seseorang dalam menerapkan protokol kesehatan perlu juga mempertimbangkan aspek religiusitasnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pew Research Center tahun 2020, Indonesia adalah negara yang penduduknya paling religius di dunia. Religiusitas berperan penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, misalnya dalam memilih produk-produk halal berdasarkan penelitian Mukhtar dan Put tahun 2012, memilih produk-produk hijau atau ramah lingkungan berdasarkan penelitian Wang Weng dan Elang Kovan tahun 2020. Kranz, Nipple, Butz, dan Griff tahun 2020 menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat religiusitas
kecemasan terhadap COVID-19, dan perilaku preventif. Responden dengan tingkat religiusitas tinggi mempunyai komponen somatik kekhawatiran coronavirus lebih tinggi, tetapi komponen kognitif lebih rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang bisa dibangun adalah sebagai berikut. Penggunaan teori motivasi perlindungan dan teori religiusitas dalam perubahan perilaku individu dalam hidup keagamaan dalam era pandemi kurang dieksplorasi. Padahal perubahan perilaku individu selama pandemi COVID-19, terutama dalam penerapan protokol kesehatan, sangat penting. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada niat berperilaku jemaat Gereja Katolik menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Berdasarkan itu semua, peneliti membangun beberapa pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah, apakah tingkat motivasi perlindungan mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka? Pertanyaan penelitian yang kedua, apakah tingkat religiusitas mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka? Adapun tujuan penelitian yang pertama, menguji hubungan tingkat motivasi perlindungan pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Tujuan yang kedua, menguji hubungan tingkat religiusitas pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Ada beberapa kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini. Yang pertama, kontribusi teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori motivasi perlindungan dan teori religiusitas dalam memprediksi niat seseorang, tidak hanya dalam konteks penggunaan barang dan jasa dalam dunia pemasaran, tetapi juga dalam konteks kehidupan religius individu. Yang kedua, kontribusi empiris. Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan empiris mengenai mekanisme pengaruh motivasi perlindungan dan tingkat religiusitas terhadap niat berperilaku jemaat gereja menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Dan yang ketiga adalah kontribusi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan lembaga gereja dalam mengelola layanan-layanan peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi jemaat secara aman dan menjamin perlindungan kesehatan umat, serta memberi pertimbangan bagi jemaat untuk percaya akan protokol kesehatan yang diterapkan selama mengikuti peribadatan tatap muka di gereja. Berikutnya adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah teori motivasi perlindungan. Teori ini dikembangkan oleh Rogers tahun 1983 untuk memperluas model keyakinan kesehatan atau health belief model dalam ranah perkembangan ilmu psikologi sosial dan bidang keamanan kesehatan. Rogers tahun 1975 menyatakan bahwa motivasi perlindungan muncul dari penilaian kognitif atas peristiwa yang digambarkan sebagai sesuatu yang berbahaya dan mungkin terjadi, bersama dengan keyakinan bahwa tanggapan penyelesaian yang direkomendasikan efektif mencegah terjadinya peristiwa itu. Dua proses kognitif perilaku protektif itu adalah ancaman dan penilaian penyelesaian. Ketika dihadapkan pada sebuah ancaman, seseorang akan menilai ancaman itu secara kognitif dan memikirkan cara pemulihan yang mungkin dari ancaman itu. Setelah itu, individu akan memilih berperilaku dalam dua bentuk, perilaku adaptif atau motivasi perlindungan, atau memilih perilaku maladaptif atau tetap berperilaku seperti biasa. Ancaman memiliki tiga komponen utama. Yang pertama, keparahan. Keparahan adalah perasaan seseorang mengenai tingkat keseriusan tertular penyakit atau konsekuensi potensial yang muncul ketika membiarkannya tidak diobati. Menurut Champion dan Skinner tahun 2008.
Komponen kedua, kerentanan. Tingkat ketidakberdayaan seseorang terhadap ancaman yang ada dari perilaku atau tindakan. Dan komponen ketiga, imbalan atau manfaat. Adalah keyakinan seseorang akan kemanjuran tindakan yang disarankan untuk mengurangi risiko atau keseriusan dampak yang ditimbulkan dari sebuah ancaman. Yang berikutnya, penilaian penyelesaian juga memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, efikasi tanggapan. Adalah keyakinan seseorang bahwa perilaku yang diinginkan sebagai tanggapan terhadap ancaman akan efektif dalam meminimalkan atau menghilangkan efek negatif dari perilaku saat ini. Komponen kedua adalah efikasi diri. Adalah persepsi seseorang tentang kemampuan yang dimilikinya sendiri dalam melakukan tanggapan yang direkomendasikan secara efektif. Dan komponen ketiga adalah biaya-biaya, yaitu total atau semua biaya yang dipersepsikan seseorang terkait dengan perilaku yang diinginkan, seperti uang, waktu, tenaga, peningkatan ketidaknyamanan, dan biaya psikologis. Teori yang kedua adalah teori religiusitas. Religiusitas adalah kognisi yang berkaitan dengan pengetahuan agama dan keyakinan agama, afeksi yang berkaitan dengan keterikatan emosional atau perasaan emosional tentang agama, dan keperilakuan yang berkaitan dengan afiliasi gereja dan kehadiran membaca Alkitab dan berdoa. Menurut penelitian Cornwell et al. Tahun 1986 dan Barnett, Bass, dan Brown tahun 1996. Religiusitas berperan penting dalam kehidupan manusia karena mempertajam keyakinan, pengetahuan, dan sikap mereka. Nilai-nilai dan kepercayaan agama mempengaruhi perilaku manusia secara ritual dan simbolis yang bekerja baik secara langsung melalui larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban maupun melalui pengaruhnya terhadap budaya dan masyarakat. Muklis tahun 2009 menyatakan bahwa tingkat religiusitas seseorang berpengaruh secara signifikan dalam orientasi pembelian seseorang. Religiusitas memiliki 5 dimensi, yaitu keyakinan keagamaan, eksklusivitas keagamaan, praktik eksternal keagamaan, praktik pribadi keagamaan, dan arti penting agama. Berikutnya adalah pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama adalah hubungan antara teori motivasi perlindungan dan niat berperilaku jemaat. Kim et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa penilaian ancaman adalah anteseden signifikan dari niat individu untuk terlibat dalam perilaku pro lingkungan. Seseorang dianggap lebih mungkin untuk mengambil tindakan yang tepat jika ancaman penyakitnya besar. Komponen penilaian ancaman kesehatan para tenaga medis memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memprediksi niat perilaku dibandingkan penilaian penyelesaian, berdasarkan penelitian Basirian et al. Tahun 2020. Individu yang menunjukkan keyakinan optimal dalam kerentanan dan keparahan mau menerima tindakan-tindakan kesehatan yang direkomendasikan jika mereka menilai tindakan tersebut berpotensi bermanfaat mengurangi ancaman. Maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah H1A, keparahan mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. H1B, kerentanan mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Dan H1C, imbalan mempunyai hubungan negatif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Kim et al. Tahun 2013 juga menyatakan bahwa penilaian penyelesaian masalah adalah variabel anteseden yang signifikan dari niat individu untuk terlibat dalam perilaku pro lingkungan. Ketika individu itu mempersepsikan bahwa tanggapan-tanggapan tertentu mempunyai efektivitas yang tinggi, niat untuk melakukan tindakan pun meningkat. Jika individu tersebut mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan kemampuannya untuk melakukan tanggapan atas ancaman itu,
intensi untuk melakukan tindakan pun meningkat. Ketika biaya-biaya tanggapan lebih rendah dibandingkan keyakinan akan kemanjuran perilaku tanggapan, seseorang cenderung memiliki niat yang lebih tinggi untuk melakukan perilaku tanggapan atas ancaman yang ada. Maka hipotesis yang bisa disusun adalah H1D, efikasi tanggapan mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. H1E, efikasi diri mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Dan H1F, biaya mempunyai hubungan negatif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Pengembangan hipotesis yang kedua adalah berkaitan dengan teori religiusitas dan niat berperilaku jemaat. Agama memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan pribadi seseorang karena mempertajam kepercayaan-kepercayaan pengetahuan berbagai sikap menurut Sabir tahun 2010 dan berbagai perilaku seseorang menurut Kotler tahun 2000. Tingkat religiusitas seseorang melalui dimensi-dimensinya mempunyai hubungan positif terhadap niat berperilaku jemaat. Maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut. H2A, praktik eksternal mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. H2B, praktik pribadi mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Dan H2C, arti penting religius mempunyai hubungan positif pada niat berperilaku jemaat menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan tatap muka. Berikut ini adalah gambar model penelitian yang dikembangkan dari penelitian Ibrahim dan Al-Jalauni tahun 2018 dan penelitian Pierce, Hayward, dan Perlman tahun 2017. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian survei. Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data-data primer atau data asli yang diambil langsung melalui penyebaran kuesioner menurut Cooper dan Cylinder tahun 2014 dengan metode survei secara daring atau online. Adapun responden adalah 1.346 jemaat gereja Katolik berusia 50 tahun ke atas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Item-item pengukuran menggunakan 5 poin skala Likert, yaitu berkisar antara sangat tidak setuju dengan poin 1 hingga sangat setuju dengan poin 5. Terkait metode analisis data, penelitian ini juga menggunakan uji instrumen. Uji yang pertama adalah uji validitas konvergen menggunakan analisis faktor. Uji validitas diskriminan menggunakan nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Uji reliabilitas menggunakan perhitungan nilai Cronbach's alpha, dan uji multikolinearitas menggunakan perhitungan nilai Variance Inflation Factor atau VIF dan nilai tolerance. Untuk pengujian hipotesis, data-data diolah melalui analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasil penelitian. Yang pertama terkait dengan uji validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai KMO lebih besar dari batas minimum yang disyaratkan. Nilainya adalah 0,852, lebih besar dari 0,5. Dan nilai signifikansi Bartlett's test menunjukkan nilai signifikansi 0,00 atau kurang dari nilai persyaratan maksimal yaitu 0,005.
Ini menandakan bahwa semua item pertanyaan dalam penelitian ini layak untuk dilakukan analisis faktor berikutnya. Dalam proses analisis faktor, indikator pengukuran praktek pribadi 1 dan 3 harus dieliminasi karena mengalami cross-loading dengan item lain dan memiliki nilai faktor loading kurang dari 0,5 sesuai dengan persyaratan dalam uji validitas penelitian ini. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, sebagian besar variabel memiliki nilai Kronsbach alfa lebih dari 0,7. Hanya ada satu variabel yang memiliki nilai Kronsbach alfa sebesar 0,557 atau kurang dari 0,7. Sehingga variabel ini tidak reliabel dan tidak bisa digunakan. Berikutnya, berdasarkan uji multikolinearitas, seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Ini adalah tabel statistik deskripsi penelitian berdasarkan kelompok gender. Ini adalah tabel statistik deskripsi penelitian berdasarkan kelompok usia. Berdasarkan hasil uji hipotesis, ada 5 variabel yang signifikan. Variabel keparahan dengan standardized coefficient betanya 0,072 dengan tingkat signifikan 0,005. Kerentanan standardized coefficient betanya min 0,505 dengan tingkat signifikansi 0,000. Efikasi tanggapan standardized coefficient betanya 0,070 dengan tingkat signifikansi 0,015. Biaya standardized coefficient betanya 0,063 dengan tingkat signifikansi 0,015 dan praktik eksternal standardized coefficient betanya 0,111 dengan tingkat signifikansi 0,000. Selain itu, kita juga bisa melihat nilai dari adjusted R-square sebesar 0,263 yang berarti bahwa variabel-variabel yang signifikan tadi mampu menjelaskan variabel niat berperilaku jemaat sebesar 26,3%. Sisanya yaitu 73,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil uji hipotesis tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1A, H1F, dan H2A didukung. Sedangkan hipotesis H1B, H1C, H1D, H1E, H2B, dan H2C tidak didukung. Berikutnya adalah pembahasan yang lebih mendalam terkait hasil uji hipotesis tadi. Berdasarkan hasil itu, persepsi individu mengenai keparahan yang bisa ditimbulkan dari ancaman infeksi virus penyebab COVID-19 jika seseorang terpapar mempunyai pengaruh perubahan perilaku untuk melakukan adaptasi untuk mengantisipasi ancaman itu. Individu punya keyakinan bahwa menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu tindakan perlindungan benar-benar dapat meminimalkan efek negatif atau mengurangi resiko dan ancaman potensial terpapar virus penyebab COVID-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Al-Ajlauni tahun 2018. Selain itu, orang-orang yang memiliki intensitas tinggi dalam melakukan praktik-praktik eksternal religius berniat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas peribadatan tatap muka. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pierce, Hayward,
dan Firman tahun 2017, khususnya terkait dengan praktik-praktik eksternal religius. Apa implikasi dari hasil penelitian ini? Hasil penelitian ini berkontribusi secara empiris dalam memperkuat pengembangan teori motivasi perlindungan dan memperkuat teori religiusitas. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis, terutama membantu tim manajerial lembaga gereja dalam mengelola layanan-layanan peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi jemaat secara aman dan menjamin perlindungan kesehatan bagi semua orang, baik jemaat maupun para pengelola gereja. Kontribusi praktis lainnya adalah hasil penelitian ini memberi pertimbangan bagi jemaat untuk mempunyai kepercayaan pada jaminan perlindungan kesehatan yang disediakan oleh pengelola gereja. Penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan dan mencoba memberi saran penelitian berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian cross-seksional, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memberi penjelasan mengenai dinamika atau proses perubahan. Penelitian berikutnya dapat menggunakan penelitian longitudinal. Keterbatasan yang kedua, ada beberapa variabel independen yang tidak signifikan mempengaruhi niat perilaku jemaat. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya, misalnya tingkat kepercayaan dan peran vaksinasi dalam mempengaruhi persepsi seseorang. Keterbatasan yang ketiga, penelitian ini menggunakan survei sehingga hanya melihat hubungan antar variabel. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode eksperimen sehingga dapat melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel. Demikianlah pemaparan hasil penelitian yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan akademik semua. Dan saya memohon maaf bila dalam menyampaikan hasil penelitian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, terutama dalam pengembangan akademik dan juga dalam kehidupan nyata setiap hari. Salam sejahtera untuk kita semua.